Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat RSI Al-Islam? Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Iik Ikrimatul Sadiah dalam podcast RSIA Al-Islam. Nah sahabat, perbincangan kita pada siang kali ini ditemani seorang dokter THT. Beliau adalah Dr. Rika Fatmawati, SPTHT-KL. Kita sapa beliau sama-sama ya. Assalamualaikum dokter, apa kabar? Waalaikumsalam Taik, kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih dokter siang ini sudah berkenan berbincang bersama kita terkait seputar materi kehamilan yang berhubungan dengan spesialis THT. Iya dok ya. Tentunya banyak sekali ya dok ya masalah-masalah dalam kehamilan yang terkait dengan THT ya dok ya. Apalagi kalau THT mungkin lingkupnya sangat luas ya dok ya. Telinga, hidung, tenggorokan, tiga organ yang terkait dan terkumpul dalam satu dokter gitu ya dok, yang luar biasa. Ini memang ada banyak sekali karena kan saya juga terima ini dok sebagai customer care, menerima ada banyak pertanyaan-pertanyaan dari ibu hamil. Jadi kayak misalkan kalau lagi hamil tuh pilek boleh nggak sih minum obat, kayak gitu-gitu tuh banyak sekali dok gitu ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi mungkin alhamdulillah kali ini dokter bisa berbagi ilmunya bersama sahabat Bumil semua di rumah terkait hal-hal yang memang berkaitan dengan kondisi-kondisi dalam kehamilan. Mungkin kita batasi lingkupnya tentang rinitis kehamilan mungkin ya dok ya. Ya, maka dokter mungkin ada pengantar materi dulu dari dokter sebelum nanti mungkin ada beberapa pertanyaan titipan dari sahabat Bumil sekalian. Mangga dong. Ya, terima kasih Taik atas kesempatannya. Ya, pada kesempatan ini saya sedikit berbagi ya, khususnya untuk para ibu yang sedang dianugerahi kehamilan gitu, ibu-ibu hamil. Jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi tentang rinitis kehamilan. Jadi rinitis yang terjadi pada ibu-ibu hamil. Jadi kehamilan itu suatu berkah ya, berkah bagi seorang ibu. Dan di sepanjang prosesnya tersebut itu seorang ibu akan dihadapkan berbagai kondisi yang mungkin akan menjadi tidak nyaman bagi seorang ibu, selain keberkahan yang sangat luar biasa seperti itu, dari mulai mual muntahnya ya, terus kadang ada beberapa ibu yang bengkak kakinya, dan di sini ada tambahan lagi, ternyata ada beberapa ibu, jadi sekitar 30% dari wanita hamil itu mengalami rinitis kehamilan. Jadi memang rinitisnya itu terjadi hanya pada ibu hamil, jadi tidak ada pada bapak-bapak, tidak ada. Bapak-bapak hamil seperti itu. Jadi kerap sekali ya ibu-ibu hamil itu datang dengan keluhan ya pilek, seperti flu, hidung mampet, seperti itu. Ternyata itu ada istilah rinitis kehamilan. Jadi berbeda ya dengan rinitis alergi. Oh gitu, betul. Jadi sebetulnya rinitis kehamilan itu apa dok? Jadi mungkin kan ketika seorang ibu hamil itu bilang, apakah setiap pilek itu disebut rinitis atau gimana? Jadi mungkin lingkup batasannya itu seperti apa dok yang disebut rinitis kehamilan? Jadi rinitis kehamilan itu adalah suatu kondisi pada ibu hamil yang menyerupai gejala flu, yang itu tidak ada hubungannya dengan virus atau alergi, tapi melainkan dipicu oleh kondisi kehamilan itu sendiri. Oh gitu. Karena perubahan-perubahan hormon yang terjadi pada ibu hamil gitu. Tapi memang sih pada gejalanya gitu ya, kenyataannya jadi gejala yang dirasakan tuh ya hampir mirip gitu, mirip. Cuma pemicunya yang membedakan gitu. Iya. Makanya kenapa hanya terjadi pada kehamilan ya dok ya gitu. Berarti penyebabnya tadi berawal dari perubahan hormon yang terjadi dalam kehamilan ya dok ya. Ini memang biar bagaimanapun mungkin itu kemungkinan akan terjadi seperti yang tadi dokter sampaikan ya, 30% terjadi pada kehamilan ya dok ya. Iya. Kalau bedanya dengan rinitis alergi atau rinitis itu ada beberapa macam dok atau gimana dok? Iya. Jadi gini, rinitis itu ada beberapa macam, ada 3 macam besar lah. Ada rinitis alergi, ada rinitis non alergi, dan ada rinitis infeksi. Jadi di manakah rinitis kehamilan ini? Rinitis kehamilan itu adalah adanya di rinitis non alergi. Oh iya. Rinitis non alergi itu akan ada banyak. Ada rinitis kehamilan, ada
gustatory rhinitis, ada karena senile rhinitis, karena ada drug induced rhinitis. Jadi macam-macam sekali ya, Dok, ya. Jadi itu tuh yang membedakan tuh adalah penyebabnya nantinya. Iya, betul. Kalau misalnya pada rhinitis alergi itu biasanya ada faktor ini IgE yang ditemukan pada serum pada darahnya. Seperti itu. Jadi ada IgE yang menyebabkan terjadinya rhinitis tersebut. Tapi kalau pada rhinitis non alergi itu tidak ada kaitannya dengan imunoglobulin E tersebut. Dan kalau rhinitis infeksi itu ya karena infeksi, biasanya virus yang paling sering seperti itu. Dan bisa juga pada ibu hamil terjadi combine. Jadi ada rhinitis alerginya juga, ada rhinitis non alerginya juga. Dan apabila keadaannya berlanjut tidak teratasi dengan baik, bisa tuh berubah jadi rhinitis infeksi. Ketika dengan adanya dengan ibu hamil mengalami rhinitis non alergi, rhinitis kehamilan, apabila tidak diatasi dengan baik, daya tahan tubuh menurun. Karena nanti akan saya ceritakan kenapa bisa menurun. Itu akhirnya datanglah virus. Ketika daya tahan tubuh menurun, virus datang, jadi dia infeksi, jadi rhinitis infeksi. Oh gitu. Jadi perjalanannya tuh kalau misalkan tidak diatasi dari awal, malah bisa terus berlanjut menjadi kondisi yang jauh lebih serius lagi ya, Dok. Iya, ya. Seperti itu. Kalau misalkan gejalanya yang spesifik mungkin, Dok, membedakan dengan yang terjadi pada rhinitis kehamilan itu, yang gejala yang khasnya gitu, apakah ada, Dok? Oh iya. Jadi gini, untuk menentukan apakah seorang ibu tersebut mengalami rhinitis kehamilan atau tidak, itu kita lihat ada 2 gejala utama yang terjadi pada rhinitis kehamilan dari 4 gejala, yaitu yang pertama gejala hidung tersumbat, hidung beringus, hidung gatal, dan bersin-bersin. Dari 4 gejala tersebut, jika ada pada ibu hamil 2 saja, itu sudah termasuk rhinitis kehamilan. Oh gitu. Dan gejala tersebut ya perlu diingat juga, gejala tersebut tidak ada kaitannya dengan infeksi. Jadi tidak ada gejala infeksi virus misalnya, berupa demam seperti itu. Atau ciri-ciri infeksi virus itu ya, kalau di rhinitis itu jadi ada demam, terus si cairan hidung beringusnya itu pileknya gitu ya, jadi berubah jadi sekretnya tuh jadi berwarna kehijauan, atau sambil jadi krusta-krusta tuh jadi ada kental-kental gitu ya, kayak gitu. Itu berubah, berarti itu tanda-tanda infeksi. Kalau misalnya tidak ada itu ya rhinitis kehamilan. Dan tidak ada gejala sistemik lain, maksudnya yang menyebabkan ada gejala yang 4 tadi gitu. Itu rhinitis kehamilan. Gejalanya seperti itu. Wah, luar biasa ya. Berarti nggak bisa dianggap sesuatu yang biasa gitu, Dok ya. Ini tuh ya betul. Harus betul-betul dikenali gejalanya gitu ya. Jadi jangan udahlah biasa aja gitu, dianggapnya kayaknya pilek biasa gitu. Harus betul-betul diperhatikan sekali ya, Dok ya, oleh ibu hamil. Nah, apakah kondisi seperti ini mungkin tadi kan kalau untuk ke ibunya kalau tidak ditangani itu bisa berlanjut menjadi rhinitis yang infeksi gitu. Berarti kalau untuk kondisi janinnya, Dok, secara langsung apakah ada dampaknya juga? Oh ya, sebelum ke situ mungkin saya ingin memperjelas dulu ya tentang penyebabnya dulu nih, supaya bisa lebih ibu-ibu jangan khawatir gitu. Jadi tadi walaupun misalnya kalau misalnya tidak ditangani bisa menjadi infeksi, tapi ibu-ibu tidak usah khawatir. Sebenarnya ini tuh seperti halnya gejala-gejala pada kehamilan tuh seperti halnya morning sickness itu ya, karena perubahan hormon. Jadi rhinitis kehamilan ini sebabnya itu udah karena meningkatnya produksi estrogen dan progesteron pada ibu hamil. Khususnya estrogen, ini dia akan menyebabkan meningkatnya ekspresi dari reseptor histamin. Jadi sehingga akan menyebabkan hidungnya jadi mampet, jadi produksi lendirnya jadi banyak, jadi beringus seperti itu, jadi pilek. Jadi memang karena faktor-faktor hormon, dan itu tidak mungkin kita manipulasi seperti itu ya. Karena perubahan-perubahan hormon itulah yang terjadi pada ibu hamil, dan itu sangat mendukung untuk
terjadinya proses kehamilan yang baik seperti itu. Jadi memang akhirnya nanti yang tadi ya pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan janin mengganggu kandungan atau tidak. Betul. Jadi memang karena perubahan memang fisiologis penyebabnya, jadi memang tidak akan mengganggu terhadap kandungan dan janin gitu. Kalau lihat secara etiologi, karena penyebabnya kan emang keadaan hamil itu sendiri. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang fisiologis sebenarnya. Dan ketika daya tahan tubuh ibu bagus, sebenarnya itu akan reda dengan sendirinya tanpa obat. Gitu. Tapi ketika daya tahan tubuh ibu terganggu, itu ya perlu penanganan, perlu pengobatan dan lain-lain, yaitu konsul ke dokter THT dan dokter kandungannya. Tapi secara garis besar itu tidak akan ada gangguan terhadap kandungan dan janin. Jadi gini, yang akan menjadi gangguan itu adalah ketika gejala-gejala tadi nih, yang rinitis kehamilan tadi kan gejalanya hidung tersumbat, hidung berair, itu terutama yang tersumbat itu ya. Itu biasanya efeknya tuh bikin gak bisa tidur, engap. Jadi si ibu tuh jadi terganggu tidurnya, jadi malam-malam tidur susah, apalagi kalau udah yang hamil besar miring susah gitu kan, bergerak susah kayak gitu. Itu kalau misalnya jadi gangguan tidur, itu akan mengurangi waktu istirahat si ibu. Dengan berkurangnya waktu istirahat ibu itulah yang bisa menyebabkan imun ibu menurun. Dengan adanya imun ibu menurun, sehingga mudah sekali terjadi infeksi apapun kan sebenarnya. Itu yang dikhawatirkannya sebenarnya. Jadi penyakit rinitis itu adalah bukan penyakit yang mematikan, tapi sangat mengganggu. Jadi kami di dokter THT juga menilai suatu gangguan pada rinitis itu adalah melihat sejauh mana penyakit ini mengganggu kualitas hidup seseorang. Jadi mengganggu tidurnya, mengganggu aktivitas kerjanya, atau yang masih kuliah mengganggu sekolahnya. Itu yang kita nilai, dan itu akan mempengaruhi terapi yang perlu diberikannya. Gitu. Jadi derajat tingkat gangguan yang dialami oleh penderitanya. Iya dok, ya dengan sendirinya ya kalau misalkan kurang tidur, terus kebangun karena ngap, gak enak, posisi tidurnya itu pararugu gitu ya. Dengan sendirinya mungkin kesejahteraan janin juga rada-rada terganggu gitu dok, betul. Ya gitu. Dan memang ada beberapa literatur mengatakan jika sampai gangguan tersumbatnya itu lumayan gitu ya, sangat besar sehingga kadang mengganggu jantung aktivitas dari paru-paru si janinnya gitu. Maksudnya kalau misalnya sesaknya terlalu sesak, atau pada pasien-pasien yang memiliki penyakit asma seperti itu kan, kadang dengan adanya rinitis kehamilan ini semakin memperberat atau jadi mencetuskan gitu asmanya. Jadi secara tidak langsung lah gangguannya. Jadi asmanya ini yang akan mengganggu janin, mengganggu proses persalinan seperti itu kan. Jadi akan lebih waspadanya kan di situ ya. Jadi efek-efek lanjutannya lah. Betul dok. Berarti kan ini kondisi yang tidak bisa dihindari dan tidak bisa dimanipulasi dok ya, seperti yang tadi dokter sampaikan. Berarti kalau misalkan ada ibu-ibu hamil nih yang mungkin disebutnya faktor predisposisi kejadian ini tuh, jadi kayak tadi kan dokter sampaikan kalau ibu yang punya riwayat asma mungkin dengan kondisi ini bisa jadi agak memperberat gitu ya. Selain itu dok, mungkin misalkan ada nggak sih kalau misalkan riwayat keluarganya yang suka pada alergi juga, itu bisa jadi ini juga dok? Iya, biasanya faktor predisposisinya ya. Jadi memang saya juga kadang menganamnesa pasien ya. Jadi adakah riwayat alergi sebelumnya? Seperti itu. Emang itu biasanya jadi salah satu indikasi bahwa ini ibu mengalami rinitis kehamilan juga gitu. Selain rinitis alerginya. Jadi bertambah lah gitu. Jadi mukosa di hidungnya tuh mudah sekali tercetus gitu untuk menjadi bengkak, menjadi banyak mengeluarkan lendirnya, produksinya, jadi berair, jadi pilek gitu istilahnya. Iya, jadi harus lebih aware mungkin dok ya sama diri sendiri ketika hamil. Kita punya
punya sakit apa nih harus lebih aware gitu mungkin ya, harus lebih sangat memperhatikan kondisi diri sendiri gitu dok ya, karena itu bisa menjadi salah satu pencetusnya dok ya. Kemudian cara mengatasinya dok, misalkan kejadiannya kerasanya malam atau dokter lagi nggak praktek, ada nggak dok misalkan cara mengatasi ketidaknyamanan itu untuk di rumah sebelum datang ke dokter, atau memang satu-satunya cara hanya dengan terapi dengan ketemu sama dokter gitu? Kalau enggak sih sebenarnya kan lebih bagus lagi kan kalau misalnya kita gini ya, udah nih ibu hamil tuh udah tahu nih bahwa dia punya riwayat rinitis alergi gitu. Ketika hamil itu udah siap-siap sebenarnya sebaiknya. Jadi apa nih agar kehamilannya berjalan lancar, tidak terjadi rintis kehamilan. Itu emang jadi tingkatkan daya tahan tubuhnya sebenarnya dengan cara itu. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh gimana caranya? Yang paling efektif itu adalah olahraga teratur. Jadi kalau hamil kan ada ya olahraganya khusus ya. Olahraga untuk ibu hamil trimester pertama itu kan ada ya nanti mungkin bidan di RSIA bibit Islam ini akan ini ya. Ada yoga dok. Ada yoga juga. Jadi ibu-ibu hamil yang punya riwayat rintis alergi itu harus mengikuti itu gitu. Jadi supaya mencegah lah seperti itu, mencegah. Terus apabila sudah terjadi rintis kehamilan, yang pertama bisa dilakukan di rumah itu adalah menggunakan cuci hidung secara teratur. Cuci hidung. Nanti saya jelaskan cuci hidung ya. Lalu yang kedua menjaga tubuh senantiasa terhidrasi dengan baik. Maksudnya minum yang lumayan, kan ada hitungannya, mungkin nanti ada konsultasi juga ke dokter kandungannya, minumannya berapa liter seperti itu ada. Harus jadi, tercukupi ya dok tercukupi seperti itu. Jadi emang semuanya tuh harus di planning gitu. Hamil itu tidak begitu saja mengalir. Hamil. Jadi ternyata banyak yang perlu dipersiapkan dan dijaganya seperti itu. Terus yang ketiga menggunakan humidifier di rumah. Itu membantu juga untuk menjaga kelembaban udara di rumah. Terus ya tadi yang pasti olahraga teratur sesuai dengan ya usia kehamilannya kalau untuk ibu hamil. Jadi pada prinsipnya olahraga, kemudian mungkin humidifier yang di rumah itu prinsipnya lebih untuk menghindari mungkin dok ya, dan meningkatkan sistem imun si ibunya mungkin ya dok ya. Itu siap dok. Luar biasa ya. Kalau misalkan punten dok, ini saya kembali lagi. Kalau misalkan tadi kan kayak gejala morning sickness yang dialami pada ibu hamil itu kan ada batasan sampai usia sekian minggu gitu ya. Kalau misalkan, karena kan ini terkait dengan hormon kehamilan, apakah di usia sekian harusnya sudah tidak mengalami lagi? Ada nggak sih dok kalau misalkan pada rinitis kehamilan ada yang seperti itunya nggak sih dok batasannya? Kalau misalnya rinitis kehamilan itu bisa terjadi pada usia berapapun kehamilannya. Sebenarnya bisa terjadi pada usia berapapun. Tapi pada umumnya itu seringnya terjadi pada usia kehamilan trimester kedua dan ketiga. Beda ya sama morning sickness itu malah trimester pertama lebih banyaknya. Tapi kalau pada rinitis kehamilan rata-rata pada usia yang terakhir malah trimester kedua atau ketiga. Tapi yang paling banyak itu terjadi pada minggu ke-13 sampai 21 kehamilan. 13 trimester 2 berarti ya dok ya? Iya, seperti 13 itu. Jadi sampai 21. Lagi banyak-banyaknya estrogen kayaknya. Iya, betul. Jadi efeknya lumayan kalau yang punya bakat rinitis alergi jadi lebih mudah terjadinya di usia segitu ya dok ya. Berarti mungkin kalau pola nutrisi juga intinya terkait dengan bagaimana memperbaiki sistem imun tubuh, ada intinya mah itu ya dok ya. Iya siap dok. Dokter punten tadi yang cuci hidung teh gimana dok? Cuci hidungnya kita belum nyiapin ininya ya. Alatnya mungkin harusnya kita ini ya dok. Jadi saya jelaskan aja deh ya ininya bagaimana caranya. Jadi nanti untuk ibu hamil di rumah itu kalau udah mulai kerasa tadi 4 gejala utama tadi ya, hidung tersumbat, hidung beringus, hidung gatal, dan mulai ada misalnya bersin-bersin aja, itu cobalah mulai cuci hidungnya gitu supaya nggak sampai jadi hidung tersumbat. Kalau udah hidung tersumbat udah repot masalahnya, nggak nyaman. Itu yang mengganggu. Kalau udah bersin-bersin kan ya masih biasa gitu ya. Itu cuci hidung. Jadi caranya sebenarnya ada cuci hidung yang memang sudah kemasan tertentu, jadi tinggal disemprotkan saja. Jadi caranya disemprotkan
misalnya hidung kanan dulu nih. Kalau misalnya semprotkan hidung kanan, itu kita agak nunduk. Jadi menyemprotkannya bisa di kamar mandi atau di wastafel. Itu kita agak nunduk. Lalu kalau misalnya kita semprotkan hidung kanan, kita agak miring ke kiri. Kayak gitu. Iya, nunduk sambil miring. Terus ketika disemprotkan, tahan nafas. Ya, jangan dihisap. nanti agak-agak ngereseng gitu ya, karena itu nanti ada yang masuk ke sinus gitu kan, tekanan di sinus jadi bikin nggak enak gitu, malah kapok. Jadi senunduk lalu sambil gini serut gitu, jadi kan nanti kalau udah disemprotkan langsung gitu, disering-seringkan tapi pelan-pelan ya, gitu. Terus nanti kalau hidung yang sebelah kiri kita sebaliknya ke kanan, supaya karena diharapkan sih sebenarnya ngalirnya kita semprotan ke yang kiri, itu diharapkan ngalir cairan pembersihnya itu ke kanan juga. Jadi nanti si cairannya tuh bisa keluar dari hidung yang sebelah sini, makanya kita nunduk sambil miring. Gitu. Dan mungkin ada beberapa ini juga ya, beberapa cairan yang mungkin masuk ke tenggorokan juga, dan itu bisa saja tertelan dan nggak apa-apa sih tertelan juga, karena paling juga rasanya asin karena yang digunakan tuh air salin, air garam. Tapi bisa juga ibu-ibu hamil di rumah yang menggunakan cairan infus biasanya yang paling ekonomis, cairan infus NaCl 0,9%. Terus penyemprotnya dipakai ini spek 20 cc, nanti diambil lalu disemprotkan 20 cc, setelah 20 cc satu hidung kanan kiri. Itu lebih efektif, emang sekitar bagus sih 5 kalian, 3-5 kali sehari. Jadi kalau bisa bagusnya sekalian habis wudhu. Oh iya betul. Itu akan lebih efektif. Jadi sekalian disimpan di kamar mandi kan, setiap habis wudhu atau di wastafel cuci hidungnya. Gitu. Jadi itu juga untuk yang pasien-pasien yang punya bakat rinitis alergi, itu bagus juga untuk membersihkan alergen-alergen yang mungkin masuk ke dalam hidung. Jadi agar bersih, jadi sehingga tidak mencetuskan reaksi alergi dalam hidungnya. Oh gitu. Jadi ini tuh cuci hidung ini dilakukan ketika gejala itu timbul atau boleh untuk pencegahan? Boleh. Pencegahan juga boleh, karena ini kan hanya cuci hidung ya, bukan pengobatan gitu, seperti halnya mandi aja kayak gitu. Betul. Apalagi kalau misalnya yang udah punya gejala itu lebih baiknya dilakukan. Oh gitu. Atau yang tadi yang punya tapi kadang orang males ya melakukan sesuatu kalau belum keras sampai suka jadi males ya dok. Jadi ya kadang kan udah kalau udah mulai gejala baru gitu. Siap. Cuma kalau nggak ada buat apa gitu kan. Iya. Yang mudah-mudahan setelah ini jadi sahabat Bumil sekalian di rumah seperti yang dokter sampaikan, jangan nunggu ada gejala dulu. Itu boleh dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan insya Allah aman ya dok ya, direkomendasikan langsung oleh dokter THT kita dan itu aman untuk Bumil. Jadi lakukanlah sebelum terjadi. Gitu ya dok ya. Iya siap dok, luar biasa sekali nih perbincangan kita kali ini. Dokter, kondisi, maksudnya ini kan bagian dari pencegahan tuh, seperti yang sudah dokter sampaikan tadi, yang panjang lebar dokter sampaikan adalah bagian dari pencegahan jangan sampai jatuh ke kondisi yang lebih berat. Nah, kondisi yang seperti apa yang harus cepat-cepat datang ketemu sama dokter THT kalau gimana dok? Mungkin biar lebih ini banget gitu, lebih jelas banget gitu. Oh iya. Jadi ketika kondisi gejalanya itu sudah sangat mengganggu, ya tadi mengganggu pola tidur. Jadi yang mampetnya tuh, aduh mampet banget gitu. Kadang kan mampetnya juga kadang hilang timbul memang. Jadi ada beberapa kasus itu yang gejalanya cuma 1 hari gitu, hilang gitu kan. Ada yang cuma seminggu hilang tanpa diapa-apain, hilang ada gitu. Tapi ketika sudah ukurannya adalah mengganggu apa tidak. Gitu. Mengganggu apa gitu, mengganggu tidur, mengganggu kerja, aktivitas lah, mengganggu belajar itu, mengganggu berarti aktivitas dan bisa tidur. Setiap orang patokannya beda ya dok ya. Mengganggunya tuh tiap orang mungkin jadi beda ya dok ya. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau
supaya nggak lebih parah ya sebaiknya sih ketika ada gejala segera aja gitu. Jadi gitu. Kan bisa juga untuk berkonsultasi bagaimana supaya jangan lebih parah gitu kan. Jadi bukan berarti harus dengan udah bergejala berat nanti kan minum obat. Kadang kan aduh takut ini takut itu minum obat kan seperti itu. Tapi sebenarnya juga nanti ada obat-obat yang kita rekomendasikan itu yang aman untuk ibu hamil. Tapi apabila tidak ingin minum obat banyak gitu kan ya sebaiknya ketika baru gejala sedikit ya segera saja berkonsultasi. Jadi untuk pencegahan lebih beratnya supaya lebih tahu dulu gitu. Betul siap Dok. Iya. Jadi jangan takut ya Dok ya. Kayaknya ketemu dokter THT bisa diapain hidungnya. Takut obatnya nggak aman katanya buat janin, kan nggak tahu janinnya kan gitu. Nah sebenarnya harusnya kan ibu hamil juga suka bilang kan, oh iya Dok saya hamil sekian minggu, sekian bulan seperti itu. Iya dah, pastinya juga kan pasti dokter juga akan anamnesa dulu Dok ya. Jadi ibu jangan takut. Ini memang kehamilan itu kompleks ya Dok ya. Jadi berhubungan dengan berbagai disiplin ilmu ya Dok ya. Mungkin ya dengan nutrisinya gitu ya. Jadi nggak cuman yang ngurusin nggak cuma dokter kandungan aja gitu. Betul sekali. Jadi luar biasa sekali Dok perbincangan kita kali ini. Terima kasih atas waktunya dan segala. Oh boleh Dok, ada lagi mangga. Jadi ini terutama di masa pandemi ini nih ya. Iya. Kan itu kan kalau orang yang pilek, mampet itu kan mengerikan. Itu jadi kita juga kan harus ibu hamil juga harus mengerti gitu bahwa ya ini bukan infeksi apa bukan gitu kan. Jadi itu juga bisa saja tuh. Jadi harus diperiksakan karena ya untuk memastikan ini infeksi apa bukan. Apakah emang rinitis pada kehamilan. Jadi khawatirnya kan si ibu hamil tuh jadi jadi parno. Jadi di rumah aja takut nanti ditakuti kan kalau masa pandemi jadi semua orang langsung melihat. Jadi lebih baik makanya pencegahan itu penting supaya maksudnya ya kita juga lebih enak ya bersosialisasi di luar karena ya emang masanya sekarang gangguan di hidung, tenggorokan itu hal yang menakutkan. Iya. Masih menjadi yang menakutkan. Iya, memang kadang-kadang memang pastinya juga tidak nyaman Dok ya ketika kita ketemu orang ngobrol terus tiba-tiba bersin gitu langsung. Orang itu langsung udah kayaknya tuh udah dengan lirikan matanya itu udah beda gitu. Ya jadi memang lebih baik ketika memang itu sudah mengganggu ya jangan ditunda-tunda ya Dok ya, sebaiknya segera konsultasi saja, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir karena apapun yang diberikan akan sesuai dengan kondisi ibu saat itu ya Dok ya. Ada lagi Dok mungkin yang mau ditambahkan? Sudah kita just cukup. Siap, terima kasih sekali Dokter atas waktunya. Mudah-mudahan insya Allah ini akan menjadi tambahan ilmu pengetahuan baik untuk saya pribadi dan untuk sahabat Bumil sekalian di rumah. Nah, sahabat Bumil, seperti yang sudah kita sampaikan dan dokter juga sampaikan tadi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau ternyata memang sudah terjangkit, tentunya datanglah kepada dokter yang tepat agar apa yang menjadi keluhan sahabat Bumil bisa teratasi dengan tepat pula. Yang pasti adalah sehat Bumil, sehat untuk janin juga. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak podcast kita pada siang kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada podcast-podcast yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.